Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Tegar Prakoso dengan NIM 224031117 dari program studi manajemen bisnis syariah. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dengan tema manajemen risiko bisnis syariah dalam praktik. Dalam praktik ini, saya mengambil perusahaan SIM niaga syariah yang bergerak dalam bidang perbankan. Langsung saja, simak dan tonton video penjelasan dari saya. Manajemen resiko bisnis syariah dalam praktik. Di sini saya mengambil perusahaan SIM niaga, yaitu SIM niaga syariah yang bekerja di bidang perbankan. Untuk yang pertama, gambaran umum dari manajemen resiko sendiri yaitu proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi tujuan bisnis. Dalam konteks bisnis syariah, pendekatan manajemen resiko tidak hanya memperhatikan aspek keuangan dan operasional, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Identifikasi resiko adalah langkah penting dalam manajemen resiko yang bertujuan untuk mengenali dan mendokumentasikan berbagai potensi resiko yang dapat mempengaruhi organisasi, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun pasar. Dengan memahami resiko yang dihadapi, organisasi dapat mempersiapkan langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya. Berikut ada beberapa manajemen resiko, yaitu yang pertama ada resiko operasional, yang kedua ada resiko keuangan, dan yang ketiga ada resiko pasar. Untuk resiko operasional sendiri, yaitu kemungkinan hasil yang menyimpang dari rencana sebagai konsekuensi dari kegagalan sistem, manusia, teknologi, atau kegagalan lainnya. Resiko operasional mengacu pada semua risiko yang terkait dengan variasi hasil bisnis perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kendali organisasi, seperti kegagalan sistem atau pengawasan. Resiko-resiko ini dapat berasal dari bisnis internal dan eksternal. Perusahaan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko operasional yang mencakup resiko yang terkait dengan sistem, proses, sumber daya manusia, dan dunia luar. Tujuan dari proses manajemen risiko adalah untuk membuat perusahaan lebih mewaspadai dan siap menangani kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya yaitu risiko keuangan, yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang. Risiko keuangan, risiko yang bersumber dari faktor ekonomi dan keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang berdampak pada kerugian finansial langsung pada aset organisasi atau organisasi, seperti risiko tidak terpenuhinya kebutuhan likuiditas, risiko turunnya aset karena perubahan nilai aset, nilai tukar, dan suku bunga. Selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan. Risiko pasar adalah salah satu jenis risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan dan investor dalam lingkungan keuangan global saat ini. Risiko ini muncul akibat fluktuasi harga pasar seperti perubahan nilai tukar, harga komoditas, suku bunga, dan harga saham. Pergerakan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, membuat manajemen risiko pasar menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas perusahaan. Selanjutnya ada tujuan mitigasi risiko. Yang pertama ada mengurangi dampak kerugian, meminimalkan konsekuensi finansial, operasional, dan reputasional dari suatu risiko. Yang kedua ada melindungi aset organisasi, yaitu menjamin keamanan aset fisik, intelektual, maupun manusia yang menjadi bagian dari operasional. Yang ketiga ada memastikan keberlanjutan operasional, yaitu menghindari gangguan pada aktivitas inti organisasi sehingga proses bisnis tetap berjalan lancar. Yang keempat ada meningkatkan kepatuhan, yaitu mematuhi regulasi, standar hukum, dan kebijakan internal untuk menghindari sanksi hukum atau denda.
Yang kelima ada mendukung perencanaan strategis, yaitu menyediakan wawasan yang membantu pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan resiko. Dan yang terakhir ada membangun kepercayaan pemangku kepentingan, yaitu menunjukkan komitmen organisasi dalam mengelola resiko sehingga meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra, dan investor. Dan manfaat mitigasi risiko sendiri yaitu yang pertama ada meningkatkan stabilitas organisasi. Dengan mitigasi risiko yang baik, organisasi dapat menghadapi tantangan tanpa mengalami guncangan besar. Yang kedua ada menghemat biaya, mengurangi potensi kerugian finansial dari risiko yang tidak terkelola seperti denda, kerusakan aset, atau perhentian operasi. Yang ketiga ada mengurangi ketidakpastian. Yang keempat ada meningkatkan reputasi. Yang kelima ada memastikan kepatuhan hukum, yaitu menghindari sanksi atau hukuman akibat pelanggaran hukum atau regulasi yang disebabkan oleh risiko yang tidak dimitigasi. Yang keenam ada meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu memberi dasar informasi yang lebih kuat bagi manajemen untuk membuat keputusan yang strategis. Selanjutnya masuk pada perusahaan yaitu SIM Niaga Syariah. Untuk visinya yaitu saya langsung mengambil sumber dari SIM Niaga perusahaan tersebut. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan ASEAN yang terkemuka, dan untuk misinya sendiri menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai perusahaan dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan kawasan utama lainnya, serta mendukung percepatan integrasi ASEAN dan menghubungkannya dengan kawasan lain. SIM Niaga Syariah merupakan solusi SIM Niaga untuk perkembangan syariah banking bisnis di Indonesia dan permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah yang semakin besar. Dengan mengusung konsep modern, SIM Niaga Syariah memberikan layanan perbankan terbaik dengan teknologi terbaru. Insya Allah layanan perbankan kami senantiasa memberikan rasa aman, keadilan, dan ketentraman bagi seluruh pemangku kepentingan. Bank syariah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai lembaga intermediari, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dengan perluasan cakupan GCG, yaitu kepatuhan pada prinsip syariah. Dalam melakukan fungsi bank sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional atau DSN mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi syariah sebagai pedoman. Fatwa DSN MUI tersebut juga sebagai rujukan DPS dalam memberikan opini terkait kegiatan dan transaksi bank. Resiko operasional SIM Niaga Syariah tersendiri yaitu resiko sistem dan teknologi informasi menjadi salah satu perhatian utama, seperti gangguan pada sistem IT, serangan siber, atau masalah keamanan data nasabah yang semakin relevan di era digital. Selain itu, resiko proses internal meliputi kesalahan operasional, ketidaksesuaian dengan SOP, dan kompleksitas administrasi produk syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Resiko yang bersumber dari sumber daya manusia juga signifikan, seperti kurangnya kompetensi terkait syariah, human error, atau tingginya tingkat pergantian karyawan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Tidak kalah penting, terdapat risiko kepatuhan syariah yang mencakup potensi ketidaksesuaian produk atau layanan dengan prinsip syariah, kurangnya pengawasan DPS, atau audit syariah yang kurang efektif. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, bencana alam, atau krisis ekonomi juga dapat mempengaruhi operasional bank, termasuk risiko reputasi jika produk atau layanan dianggap tidak sesuai syariah oleh masyarakat. Untuk resiko keuangan SIM Niaga Syariah yaitu ada resiko kredit, yaitu potensi gagal bayar dari pihak yang menerima pembiayaan dari mudharabah, musyarakah, atau ijarah, terutama jika mitra bisnis atau nasabah menghadapi kesulitan finansial. Resiko ini semakin signifikan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti saat terjadi perlambatan ekonomi atau inflasi yang tinggi. Selain itu, terdapat resiko likuiditas, di mana bank menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana oleh nasabah. Jika aset tidak likuid atau aliran kas terganggu, hal ini sering kali menjadi tantangan bagi bank syariah,
karena produk berbasis syariah umumnya kurang fleksibel dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional. Selanjutnya ada risiko pasar SIM niaga syariah. Risiko pasar dapat muncul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing, perubahan tingkat harga komoditas, dan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada nilai aset berbasis syariah. Salah satu sumber risiko syariah atau salah satu sumber risiko pasar yang signifikan adalah risiko nilai tukar, terutama jika bank memiliki pembiayaan atau investasi dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar dapat mengurangi keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian. Selanjutnya ada strategi mitigasi yang diterapkan oleh SIM niaga sendiri. SIM niaga termasuk unit syariahnya memiliki strategi mitigasi risiko yang terstruktur untuk menjaga stabilitas operasional, keuangan, dan reputasi perusahaan. Dalam menghadapi risiko keuangan, bank menerapkan penilaian risiko yang ketat, diversifikasi portofolio, dan monitoring kredit aktif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Untuk mengatasi risiko operasional, SIM niaga fokus pada peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkala bagi karyawan, serta pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional. Dan untuk menghadapi risiko pasar, bank mengelola portofolio investasinya dengan diversifikasi pada instrumen berbasis syariah, menerapkan strategi hedging syariah untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi pasar, dan melakukan pemantauan pasar secara aktif. SIM niaga syariah mempertimbangkan beberapa faktor utama dalam memilih strategi mitigasi risiko untuk memastikan efektivitasnya sekaligus menjaga prinsip syariah. Salah satu pertimbangan utama adalah karakteristik risiko yang dihadapi seperti risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan kepatuhan syariah. Misalnya, untuk risiko kredit, bank menerapkan penilaian risiko yang ketat dan diversifikasi portofolio untuk mengurangi potensi gagal bayar. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor penting di mana strategi yang digunakan harus selaras dengan aturan syariah. Di sini yaitu ada sumber referensi dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dan salah satunya saya langsung mengutip dari website dari SIM niaganya langsung. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.